Engkau sedang berjalan dengan umat-Mu. Engkau sedang, Tuhan, membawa kami masuk dalam kemuliaan Tuhan, untuk menyaksikan Tuhan dan menikmati segala janji dan kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan biarlah itu Tuhan yang kami taruh dan tanam di hati kami. Dan terus kami berjalan dalam iman kami untuk senantiasa melihat mujizat demi mujizat Tuhan. Kami melihat setiap pergumulan demi pergumulan kami terselesaikan Tuhan oleh kemenangan Tuhan di kayu salib. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Untuk kelepasan, kesembuhan, jalan keluar, terobosan, berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan dan karuniakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pengurapan Tuhan terus memenuhi kami. Pengurapan Tuhan terus tinggal di dalam kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Waktunya Engkau beritahukan kami isi hati-Mu. Mari sampaikan Tuhan, berbicaralah bagi kami Tuhan. Urapi kami, urapi hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, Bapak Ibu coba boleh ditampilkan tadi lagu tadi. Ya, kita lihat kata-katanya ini menarik saudara ya. Ya, dari awal, dari pertama ya, tiada berubah. Ya, saudara, kuasa nama-Mu. Kita percaya saudara, Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya, itu firman Tuhan. Lanjut ya. Tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan. Artinya saudara, dari sejak awal sampai pada akhirnya, kita tahu saudara, perjalanan kita akan selalu ada dalam anugerah ya, dan kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, kita tahu Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak berkesudahan kasih setianya. Ya, lanjut. Ya. Haleluya. Ya, apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Amin. Nah, saudara, kita tahu ujian ini yang saya ingin bawakan kepada kita. Ya, saya jujur saudara, beberapa bulan terakhir ini Tuhan membawa saya untuk memiliki dan memberikan sebuah kata yang namanya percaya. Dan saya tahu bahwa ini yang harus kita miliki ya hari-hari ini. Karena saya percaya saudara bahwa keadaan dan situasi hari-hari di depan yang kita akan lewati itu membutuhkan satu yang namanya percaya. Ya. Karena keadaan tidak menentu, karena keadaan tidak memberikan kepastian, tetapi saya mau yakinkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti. Karena firman Tuhan tadi lewat pujian itu saudara berkata bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kesudahannya saudara tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Ya. Dan apa yang Dia firmankan saudara pasti terjadi. Amin. Nah, kita akan belajar hari ini. Saudara, saya merenungkan ayat ini dari 2 hari ini, saudara. Setiap kali saya merenungkan Tuhan luar biasa. Ya. Dan saya berdoa juga berharap kita menemukan hal yang baru lewat kebenaran firman ini. Karena saya tahu saudara, firman ini sudah sering mungkin kita baca, sudah sering kita dengar. Tapi kita akan belajar bersama-sama. Kita lihat dalam Yohanes pasalnya yang ke-11. Dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-11. Ya. Kita lihat kitab Yohanes pasalnya yang ke-11. Ini adalah cerita yang menarik antara Maria, Marta, dan juga Lazarus. Ya. Kalau kita lihat Yohanes pasal ke-11 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-57, itu menceritakan 3 tokoh ini. Tokoh pribadi, 3 tokoh ini yang diceritakan di dalam Alkitab. Ya, dan keempatnya satu pribadi Yesus. Dan kita akan lihat saudara, saya tidak akan membaca karena ini panjang sekali ya, tetapi 3 perikop ini saudara memberikan judul. Yang pertama itu Lazarus dibangkitkan ya. Ya saudara, bagaimana Allah memberikan satu
pewahyuan yang baru untuk setiap kita bisa hari-hari merenungkan dengan sungguh-sungguh apa yang ingin Tuhan sampaikan, ya. Yohanes 11, saya langsung lompat saudara di ayatnya yang ketiga, ya, sampai ayatnya yang keempat. Ini ceritanya ini saudara, ya, sudah ayat 1 dulu, ya, 2 dan 3 supaya jelas jalan ceritanya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria, adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Nah saudara yang suka tema, saya berikan tema tentang Tuhan tahu keadaanmu. Amin. Amin. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu situasi apapun yang kita alami dalam hidup kita. Ya, saya lihat di sosial media saudara, banyak orang yang sedang mengeluh. Ada banyak orang yang sedang mencurahkan isi hatinya, menggambarkan situasi yang terjadi sangat pelik hari-hari. Baik dalam pribadi, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan. Sosial media kita melihat saudara, ada banyak berseliweran saudara, sebuah keadaan dan situasi yang semua orang mungkin alami. Tapi pagi ini kita akan belajar bersama-sama lewat cerita dari 3 orang ini. Begitu luar biasa, ya. Bagaimana ketika Lazarus sakit saudara, dan dikabarkan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Dan pada akhirnya kalau kita baca ceritanya saudara, Lazarus mati. Karena judulnya di situ Lazarus dibangkitkan. Ini bukan mati bohong-bohongan, tapi mati sungguhan, mati benaran. Ya. Sebuah situasi, sebuah keadaan saudara yang membuat kesedihan di antara Maria dan juga Marta. Tetapi saudara, ketika Tuhan Yesus mendengar berita itu, apa yang Yesus bilang begini di ayat yang 3 tadi 4. Di ayat yang 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Tuhan tahu, Tuhan mengerti di dalam isi hatinya saudara. Tuhan punya rencana dari sebuah peristiwa ini. Tuhan punya tujuan dari sebuah keadaan yang sangat menyakitkan dan menyedihkan ini. Tuhan sudah punya tujuan untuk apa? Lewat peristiwa ini, nama Tuhan dimuliakan. Dengarkan saudara baik-baik. Apa yang kita alami dalam hidup kita, keadaan yang tidak enak dalam hidup kita, situasi yang pelik sekalipun dalam hidup kita, saudara, lihatlah dari sudut pandang Tuhan. Amin. Tuhan izinkan kita mengalami banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak masalah saudara, cuma untuk satu. Dia bilang begini, supaya saudara lewat peristiwa itu nama Tuhan dimuliakan. Berarti Tuhan saudara kadang-kala memberikan kita, mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak iseng. Amin. Tuhan tidak lagi mempermainkan kita, tapi Tuhan punya tujuan. Dari setiap masalah yang kita alami, Tuhan punya tujuan. Waktu dia dengar Lazarus sakit dan Tuhan tahu pasti dia mati, tapi Tuhan bilang begini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi penyakit itu akan membawa kemuliaan Tuhan. Kita harus lihat yang pertama saudara, dalam setiap masalah kita, supaya kita tidak stres,
supaya kita tidak terintimidasi, supaya kita tidak dalam kekhawatiran, kekecewaan. Lihatlah setiap masalah dari sudut pandang Tuhan dan berkata begini, yes Tuhan, saya tahu masalahku akan membawa kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat dari sini. Terus saudara, dan kita tahu cerita selanjutnya ya. Di ayat yang ke-11 kita langsung lompat saudara ya. Loncat di ayatnya yang ke-11. Apa yang dikatakan di sana ya? Demikian perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Saudara, padahal Maria, Marta, bahkan Lazarus adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Maria, Marta, Lazarus, karena ayat tadi saudara menerangkan, waktu Maria sampaikan di bawah, Tuhan kasih kabar ke Tuhan bahwa Lazarus yang dia sayang sedang sakit. Dengarkan saya, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Amin. Tuhan sangat mengasihi dan peduli keadaan kita. Tuhan sangat care dengan semua masalah yang kita alami dalam hidup kita. Dikatakan waktu Tuhan mendengar itu, Tuhan bilang begini, dia bersyukur. Dia bersyukur dengan keadaan itu, bahwa waktu itu Tuhan tidak hadir. Kadang-kala kita berpikir begitu, betul ya? Waktu kita ada dalam tekanan, waktu kita ada masalah, kadang-kadang kita berpikir Tuhan tega. Kok Tuhan tidak bisa tolong? Makanya dikatakan di situ, waktu murid-murid, waktu Tuhan Yesus bilang tertidur, saudara, murid-murid berpikir, berarti dia cuma sakit, dia pasti juga sembuh, nanti bangun kembali. Tertidur secara biasa. Apa yang perlu kita pelajari di sini? Murid-murid menganggap itu hal biasa, saudara. Ya, Yesus pun menganggap itu hal perkara yang sangat biasa. Tapi maksudnya Tuhan itu, dia sudah mati. Sebenarnya dia jujur, sudah Lazarus mati. Dan mereka kaget. Wah, gimana? Yang tadinya mereka berpikir, udah Lazarus cuma sakit biasa, dan juga nanti pasti sembuh. Tuhan terus terang, Lazarus mati. Waduh, masalahnya lebih besar. Keadaan situasinya jauh lebih berat untuk ketiga orang ini, terutama saudara Maria, Marta, dan juga murid-murid yang lain. Dan dikatakan di situ, apa yang Yesus ingin sampaikan kepada kita. Coba baca di ayat yang ke-15 ini, saudara. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya apa, saudara? Kamu dapat belajar percaya. Amin. Bukan Tuhan tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Bukan Tuhan tidak bisa mendengarkan dan menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Bukan Tuhan tidak bisa untuk memberikan kita jalan keluar. Dikatakan tadi murid-murid berpikir itu biasa, mati biasa. Tapi Tuhan bilang betul-betul mati. Tuhan tidak peduli dengan semua masalah yang kita hadapi. Dalam arti kata, saudara, mau besarnya bagaimana, sesulit apapun, apapun beratnya saudara masalah kita, Tuhan bilang begini, kadang Tuhan izinkan saudara, bukan Tuhan tidak bisa. Tuhan mungkin menunda waktunya, bukan Tuhan tidak hebat, karena tadi lagunya, dia tidak pernah berubah. Karena Tuhan bilang tadi, kalau dia sudah berfirman, pasti semuanya jadi.
Kadang-kadang kita merasakan hal yang sama yang dikatakan oleh Maria. Mungkin Maria tidak tahu bagaimana perasaan Tuhan. Tapi Tuhan bilang di situ, saya bersyukur saya tidak bisa hadir. Saya tidak hadir pada waktu itu. Supaya apa? Yang kedua, saudara, mari. Lewat setiap masalah dalam hidup kita, cuma satu tujuan Tuhan. Supaya kita belajar percaya. Amin. Amin. Belajar percaya. Mungkin waktu kita berdoa belum dijawab, Tuhan mengajar kita untuk percaya. Mungkin hari ini, minggu ini kita berdoa belum diselesaikan pergumulan kita. Tuhan memiliki tujuan supaya saya dan saudara belajar percaya. Sekali lagi ingat saudara, Tuhan bukan tidak bisa. Amin. Tuhan bukannya tidak tahu masalah kita. Tuhan bukan tidak tahu apa yang kita sedang doakan. Dia sangat mengerti. Amin. Dia sangat tahu. Cuma dia merindukan anak-anaknya di tengah semua pergumulan. Mereka belajar untuk percaya. Menaruh harapan kepada Tuhan. Karena kita kan begitu saudara ya. Satu kali berdoa, dua kali enggak didengar. Gus, hore. Semangat pertama kita berdoa untuk sesuatu belum didengar. Oh, tiap hari kita eksis baca firman Tuhan, berdoa, saat teduh kepada Tuhan. Karena tidak didengar, saudara, kita mulai mundur. Menghilangkan persekutuan kita dengan Tuhan. Mulai kita tidak baca firman Tuhan. Mulai saudara kita tidak mencari lagi Tuhan. Karena kita berpikir percuma. Dengarkan, Tuhan mengajar kita untuk percaya. Belajar percaya. Saya bilang begini, Tuhan bisa menyelesaikan tidak saudara masalahnya? Nanti kita akan lihat. Saya akan bawa kita. Ayat 21 kita lihat. Di ayat 21 saudara, firman Tuhan bilang begini. Maka kata Marta kepada Yesus, ya, waktu Yesus sudah pergi saudara berapa hari? 3 hari. Tuhan tidak pergi ke tempat duka berapa hari? 3. Dia sudah tahu saudara? Sudah dengar? Dia tahu masalahnya apa? Pelik. Lazarus Mati. tidak seperti yang murid-murid sangka bahwa dia cuma sakit. Tapi masalahnya sudah pelik. Lazarus mati, dia sudah dikuburkan. Dan secara kedokteran, kalau orang sudah mati selama 3 hari, tidak mungkin bisa bangkit. Mau dari sudut apapun. Begini saya mau bilang, masalah ini terlalu pelik. Dan masalah ini terlalu berat. Dan tidak mungkin ada yang berubah. Amin. Tapi ayat 21 bilang begini. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dengar tahu kata-kata ini? Nangkap gak kata-kata ini? Menarik saudara. Dia bilang kalau engkau ada di sini, Tuhan engkau bisa tolong saya. Tapi ini sudah terlambat. Nangkap ya saudara, waktu saya berenung tadi malam ayat ini. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, kalau memang bisa, cuma sudah terlambat, tidak mungkin Tuhan. Sudah gak yakin saya ini bisa selesai. Saya tidak mungkin Tuhan bisa melihat lagi pemulihan keluarga, anak, pernikahan, ekonomi. Sudah terlalu berat masalah ini Tuhan. Tidak mungkin ada jalan keluarnya. Marta mengungkapkan hal yang sama saudara. Ya. Ayat 21 dia bilang kalau engkau ada di sini, pasti Lazarus tidak akan mati Tuhan. Tapi sudah semua terlambat. Udah percuma Tuhan. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Di tengah sekalipun keputusasaan,
masih ada iman. Marta bilang begini, aku tahu apa yang kau bisa lakukan, kau bisa lakukan. Tetapi saudara, di ayat yang berikutnya dia cerita begini. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dunia. Waktu Yesus berkata, saudara, jujur kepada Marta, kalau kamu percaya, yang mati pun Lazarus, mau 3 hari, mau 3 poe, bisa bangkit. Marta bilang, iya saya yakin Tuhan, tapi dalam kebangkitan yang akan datang. Karena saudara, Marta melihat fakta. Ini sebenarnya tidak mungkin. Marta sudah melihat fakta, tidak mungkin. Belum pernah terjadi, saudara, di Israel. Orang dibangkitkan yang sudah mati 3 hari, saudara. Tidak ada yang bangkit. Yang Marta tahu betul nanti ada kebangkitan. Itu yang saya percaya. Tapi untuk fakta ini, Marta bilang, enggak. Saya percaya Tuhan, tapi nanti dalam kebangkitan Lazarus pasti dibangkitkan. Saudara, waktu mendengar itu, saudara, luar biasa. Ya, ada kisah yang menarik di ayat 33 bilang begini. Loncat ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria, ya, ini sama saudara ya, waktu peristiwa saudara, ketika Marta ngomong, kalau engkau ada di sini Tuhan, Lazarus tidak akan mati. Maria pun saudara menyampaikan hal yang sama. Ayat 38 dia bilang begini, ya. Di ayat 33 ya. Kemudian di ayat yang berikutnya saudara, ketika Marta bilang, ya, setibanya Maria di tempat Yesus, ayat 32, ya, di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepada Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Marta menyampaikan hal yang sama, Maria menyampaikan hal yang sama. Kalau engkau ada di sini, kau pasti Tuhan, Lazarus tidak akan mati. Tapi semua sekarang menjadi terlambat. Tidak mungkin bisa dibangkitkan, tidak mungkin bisa dipulihkan. Sama saudara, sering kita mengalami hal yang sama. Kita berkata, terlalu berat pergumulan ini, terlalu berat kesulitan yang saya hadapi, terlalu berat penderitaan ini, dan saya tahu tidak mungkin ada jalan keluar. Tapi dengarkan saya baik-baik, bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Amin. Baca ayat 33 saudara, ya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka majulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di mana dia? Kamu baringkan. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Saudara tahu, Allah begitu peduli dengan keadaan kita. Amin. Waktu dia melihat air mata Maria, air matanya Marta, masjulah, tahu masjul saudara? Hatinya tersentuh, dia nangis. Saudara tahu, Allah selalu melihat air mata kita. Amin. Allah selalu mendengarkan setiap keluhan dan doa yang kita naikkan kepadanya. Dia bukan Allah yang tidak peduli. Lihat waktu dia melihat mata, melihat orang banyak, dikatakan di sana masjulah hatinya. Bahkan saudara, sampai Yesus menangis oleh karena apa yang mereka alami. Makanya Tuhan bilang, kamu gak pernah bergumul sendiri. Amin. Tuhan ada bersama dengan kita. Lihat di ayatnya yang ke-40. Luar biasa. Ayat 40, baca bersama-sama ayat ini. Firman Tuhan bilang apa saudara? Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin.
Jangan izinkan masalah mengintimidasi kita. Jangan izinkan masalah, saudara, dalam hidup kita ya membawa kita dalam kekhawatiran sehingga saudara iman percaya kita kepada Tuhan menjadi hilang. Tapi Yesus berkata di ayat 40, kan aku sudah ngomong, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, ini yang mau saya sampaikan dari closing saya hari ini. Saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan, masalah sebesar apapun dalam hidup kita, selalu ada jalan keluar. Amin. Sepelik apapun yang hidup yang kita alami, penderitaan yang kita alami, kalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan kita tahu akhir ceritanya, saudara, Lazarus dipanggil keluar dari kubur. Hebat enggak? Saya tahu waktu itu pasti gempar. Betul? Pasti gempar. Seantero kota atau kecamatan atau kabupaten di mana Maria, Marta tinggal. 3 hari saudara Lazarus mati. 3 hari saudara sudah dikubur. Tetapi waktu Yesus berkata, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Dia panggil Lazarus keluar. Lazarus keluar. Amin. Apapun kematian dalam hidup kita, apapun saudara yang sudah hancur dan rusak dalam hidup kita, waktu engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang terlalu sulit. Tidak ada sesuatu yang begitu besar dan berat, saudara. Kejadian ini luar biasa nggak, saudara? Halo? Kira-kira saya begini, masalah yang saudara hadapi sebanding nggak dengan peristiwa? Kalau kita bayangkan keadaan situasi itu, mana yang paling berat? Serius sih saya tanya, mana yang paling berat kira-kira Bapak Ibu? Mungkin kita cuma sakit bengek, doan can dijawab. Mungkin kita sedang melihat keluarga pernikahan kita sedang ada di dalam titik yang mungkin kita berkata ini pasti hancur. Mungkin masalahnya jauh lebih besar. Lewat peristiwa Lazarus, 3 hari dari sudut pandang manapun, saudara, itu sudah tidak mungkin dibangkitkan. Tapi dengarkan Allah yang saudara dan saya punya, Allah yang tidak pernah terbatas. Amin. Tuhan bilang kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan bawa saya hari-hari ini, saudara, tentang ayat yang percaya? Karena di depan kita akan menghadapi banyak tantangan. Mungkin saudara nanti kalau antikris berkuasa dan kita tidak bisa membeli dan menjual. Mungkin saudara nanti kalau ada flu, apalagi saudara penyakit sampai datang, kita harus dipaksakan untuk disuntik, saudara, untuk memakai chip dan segala sistem yang ada memaksa kita, saudara, harus menggunakan ini. Tetapi Tuhan bilang jangan. Engkau harus memiliki kata percaya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ekonomi boleh bergoncang, tapi ada burung gagak dan janda di Sarfat yang dipelihara Tuhan. Engkau boleh memiliki tantangan yang luar biasa dalam hidup. Ada laut teberau, saudara, yang harus diseberangi, dan itu tidak masuk akal. Tapi Tuhan bisa membuka jalan di tengah semua jalan yang tertutup. Makanya saudara, hari ini mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Ayat terakhir, Efesus 3 ayat 20. Mari baca bersama-sama. Efesus 3. Efesus 3, saudara. Ya. Ayatnya yang ke-20. Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Kita baca keras-keras ayat ini. 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin.
Dia bisa melakukan jauh lebih banyak dari keterbatasan yang kita miliki. Karena firman Tuhan berkata, bagi Dialah yang bekerja di dalam kita. Amin. Saudara tahu kita punya kuasa untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kita punya kuasa untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Makanya katakan kiri kanan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Katakan kiri kanan, saudara. Amin. Katakan saudara, makanya bro jangan stres. Santai saja. Amin. Amin saudara. Santai saja. Lazarus mati 3 hari, bisa bangkit. Masalah kita pun pasti ada kemenangan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai semanifestará. Kau Allah yang sanggup melakukan. saudara, Tuhan aku percaya sakitku disembuhkan. Aku percaya masalahku diselesaikan. Aku percaya pintu-pintu yang tertutup bagiku sudah terbuka. Aku tahu keuanganku berlimpah-limpah Tuhan. Aku tahu pekerjaanku diberkati oleh Tuhan.
Aku berkata Tuhan, katakan kepada Tuhan, segala kematian berubah menjadi kehidupan. Semua kematian yang sudah terjadi berubah menjadi kehidupan. Oh haleluya. Terima di dalam nama Yesus. Aku nyatakan di dalam Roh Kudus bahwa Engkau adalah pribadi yang berkemenangan. Aku nyatakan di dalam Roh Kudus, setiap kita di tempat ini, Engkau akan keluar jadi pemenang. Aku nyatakan di dalam Roh Kudus bahwa masalahmu Tuhan sudah selesaikan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terlalu berat. Ingat saudara, Tuhan tahu keadaanmu. Tidak ada masalah yang terlalu pelik dalam hidup kita. Tuhan tahu keadaanmu. Engkau tidak perlu mengeluh. Engkau cuma datang kepada Tuhan, sumber kehidupan. Engkau hanya cuma datang kepada Tuhan dan percaya, dan Dia akan membuat engkau melihat kemuliaan Tuhan di tengah semua pergumulan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami nyatakan Tuhan hari ini, segala kutuk kami dihancurkan. Segala kutuk keturunan dihancurkan. Segala kuasa penyakit dihancurkan di dalam nama Yesus. Semua kerusakan-kerusakan yang telah dibuat oleh iblis dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pernikahan kami, dalam kehidupan anak-anak kami, dalam seluruh pekerjaan kami dan pelayanan kami nyatakan hari ini oleh kuasa darah Yesus selesai dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan menikmati kemuliaan Tuhan yang bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Yang menerima kemuliaan Tuhan dari semua masalah yang Dia terima, mari sama-sama kita katakan amin.